Mari kita coba lihat bersama-sama. Di sana ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Phaeton, Jupiter. Tunggu dulu, sebentar. Sebenarnya Phaeton yang mana yang sedang aku bicarakan sekarang ini? Baiklah, mari kita lihat. Pada awal abad ke-19, sabuk asteroid belum ditemukan. Pada tahun 1801, seorang pria bernama Giuseppe Piazzi menemukan asteroid terbesar di tata surya, Ceres. Pada saat itu, orang-orang percaya bahwa ada sebuah planet yang mengorbit di antara Mars dan Jupiter, dan Ceres tampaknya cocok dengan dugaan tersebut. Namun pada tahun berikutnya, seorang astronom lain, Heinrich Olbers, menemukan satu benda angkasa lagi yang mengikuti orbit serupa. Itu adalah sebuah asteroid yang kemudian dinamakan Pallas. Penemuan ini membantu Olbers menyimpulkan bahwa kedua benda angkasa ini bisa jadi merupakan pecahan dari sebuah planet. Penemuan dua asteroid lagi, Vesta dan Juno, tampaknya semakin menguatkan teori ini. Dipercaya bahwa planet tersebut, yang kemudian dinamakan Phaeton pada abad ke-20, muncul pada masa-masa awal tata surya. Dan kemudian hancur serta puing-puingnya membentuk sabuk asteroid. Gagasan Olbers ini dikenal sebagai teori disrupsi. Bagi para astronom pada masa itu, tampaknya sudah jelas bahwa planet tersebut pernah bertabrakan dengan benda angkasa besar yang akhirnya menyebabkan kehancurannya. Kandidat yang paling mungkin adalah Nemesis, sebuah bintang katai merah atau coklat hipotetis yang mengorbit matahari kita. Teori lain menyatakan bahwa Phaeton mungkin mengalami bencana internal yang bisa saja memecah planet itu menjadi beberapa bagian. Ada satu gagasan lagi, Phaeton mungkin pernah terlalu dekat dengan Jupiter dan hancur karena gravitasi raksasa gas itu yang sangat besar. Namun saat ini para astronom sudah tidak lagi mempercayai teori disrupsi. Sebuah gagasan baru telah menggantikannya. Gagasan ini dikenal sebagai teori akresi. Teori ini menyatakan bahwa sabuk asteroid adalah sisa-sisa dari cakram protoplanet. Konon, cakram ini awalnya mengelilingi matahari bahkan sebelum planet-planet terbentuk. Sayangnya, karena pengaruh gravitasi Jupiter, materi tersebut tidak pernah berhasil bergabung menjadi sebuah planet. Tapi apa sebenarnya sabuk asteroid yang terus kita bicarakan ini? Wilayah ini terletak di antara orbit Jupiter dan Mars. Banyak asteroid dan bahkan planet kecil ditemukan di sana. Beberapa di antaranya kadang-kadang bisa bermigrasi, atau bahkan terlempar keluar dari sabuk asteroid ke bagian luar tata surya. 4 asteroid terbesar di wilayah itu adalah Ceres, Vesta, Pallas, dan Hygieia. Mereka membentuk setengah dari massa seluruh sabuk tersebut. Sedangkan sisa massanya terdiri dari tak terhitung banyaknya benda-benda kecil. Dalam banyak film fiksi ilmiah tentang luar angkasa, tokoh utama masuk ke dalam sabuk asteroid dan harus berusaha keras menghindari bebatuan tak terhitung jumlahnya yang mengancam akan menghancurkan pesawat luar angkasa mereka. Padahal kenyataannya tidak seperti itu sama sekali. Meskipun ada ribuan asteroid di wilayah ini, jaraknya sangat berjauhan sehingga kemungkinan terjadinya tabrakan hampir tidak ada. Tapi itu kan cuma film, ya? Ngomong-ngomong, saat sabuk asteroid mulai terbentuk, beberapa objek mulai menyatu dan membentuk apa yang kita kenal sebagai protoplanet. Namun, tarikan gravitasi yang disebabkan oleh terbentuknya Jupiter membuat tabrakan-tabrakan itu menjadi terlalu keras. Dan alih-alih membentuk benda-benda luar angkasa besar seperti planet, asteroid-asteroid itu justru hancur berkeping-keping. Para astronom berpikir bahwa akibat tabrakan-tabrakan seperti itu, lebih dari 99,99% massa asli, sabuk asteroid telah hilang dalam 100 juta tahun pertama sejarah tata surya. Hanya asteroid terbesar yang memiliki gravitasi cukup untuk membentuk diri menjadi bulat. Yang kecil biasanya hanyalah tumpukan puing yang terikat longgar oleh gravitasi. Dan objek-objek terkecil di sabuk asteroid mirip debu saking kecilnya mereka. Dan semua objek ini, baik yang raksasa maupun yang sangat kecil, mengorbit matahari. Ada beberapa jenis asteroid tergantung pada komposisi dan albedonya, yaitu proporsi cahaya atau radiasi yang dipantulkan oleh suatu permukaan. Jenis utama adalah asteroid karbon yang permukaannya sangat gelap, asteroid silikon yang juga bisa disebut asteroid batuan, dan asteroid logam. Dua jenis pertama mencakup sekitar 75% dan 17% dari asteroid yang kita ketahui. Untuk pertama kalinya, sabuk asteroid dilintasi oleh sebuah wahana antariksa pada tahun 1972. Wahana antariksa Pioneer 10 berhasil membantah teori bahwa sabuk asteroid penuh debu yang bisa dengan mudah merusak peralatan di dalamnya. Hal itu tidak terjadi. Dan sejak saat itu, 8 wahana lagi telah melintasi sabuk asteroid.
Dan sekarang saya akan memberitahu kamu beberapa fakta keren tentang tata surya itu sendiri. Coba hitung berapa banyak dari fakta-fakta ini yang sudah kamu ketahui sebelumnya, dan tuliskan jawabanmu di kolom komentar di bawah. Tata surya berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Para ilmuwan sampai pada kesimpulan ini setelah mempelajari meteorit, yaitu materi tertua yang berhasil mereka temukan. Tapi tata surya kita bukan satu-satunya di galaksi Bima Sakti. Galaksi tempat kita tinggal memiliki sekitar 100 miliar sistem bintang. Dan jika itu baru galaksi kita saja, bagaimana dengan seluruh alam semesta? Sekarang matahari kita juga sangatlah besar. Nah, ini buktinya. 99,86% dari seluruh massa tata surya adalah massa matahari, khususnya hidrogen dan helium yang menjadi penyusunnya. Sisa 0,14% sebagian besar adalah massa dari 8 planet di tata surya. Oh, ngomong-ngomong bertentangan dengan anggapan umum, luar angkasa bukanlah ruang hampa yang sempurna. Di sana tidak hanya ada bintang dan planet, tapi juga awan debu antar bintang, ruang, plasma, dan sinar kosmik. Itu adalah pecahan atom yang melesat dari pinggiran tata surya. Sekarang salah satu fenomena yang harus diwaspadai para astronot saat menjelajahi luar angkasa adalah pengelasan dingin. Jika dua potongan logam sejenis saling bersentuhan di luar angkasa, mereka akan menyatu dan menempel secara permanen, seperti lem galaksi. Hal ini tidak terjadi di bumi, karena air dan udara menjaga potongan-potongan itu tetap terpisah. Kamu bisa melihat gerhana matahari, meskipun bulan 400 kali lebih kecil dari matahari. Bulan juga 400 kali lebih dekat ke bumi. Jadi bulan benar-benar mampu menutupi bintang itu. Namun dalam 600 juta tahun, bulan tidak akan bisa lagi sepenuhnya menutupi matahari karena perubahan orbit satelit tersebut. Di belakang orbit Neptunus terdapat sabuk Kuiper yang misterius dipenuhi oleh benda-benda berantakan dan bersalju. Hal yang paling menarik dari formasi ruang angkasa ini adalah para ilmuwan gagal menjelaskan pola pergerakannya. Satu-satunya penjelasan yang mereka miliki adalah bahwa Neptunus mungkin sedang menyembunyikan sebuah planet raksasa. Planet hipotetis ini sudah diberi nama Planet 9 dan yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu sampai keberadaannya dikonfirmasi. Atau tidak? Lautan di Jupiter lebih besar daripada badan air manapun di planet lain di tata surya. Tapi ini bukan lautan seperti yang kamu bayangkan. Lautan di Jupiter tidak terbuat dari air. Hal menakjubkan ini terdiri dari hidrogen metalik dan kedalamannya sekitar 25.000 mil yang sebenarnya hampir sama dengan keliling bumi. Manusia mulai mengenal cincin indah Saturnus pada tahun 1600-an. Namun kini diketahui Saturnus bukan satu-satunya planet bercincin. Semua raksasa gas seperti Uranus, Neptunus, dan Jupiter juga memilikinya, tapi cincin itu tipis dan sulit terlihat, sedangkan Mars, Venus, dan Bumi berstruktur batuan dan tidak memiliki cincin. Pada saat yang sama, bulan Saturnus bernama Rhea mungkin memiliki sistem cincin yang terdiri dari 3 pita sempit. Jika para astronom berhasil mengonfirmasinya, itu akan menjadi pertama kalinya manusia menemukan cincin di sekitar sebuah bulan. Oh, dan Mars mungkin akan mendapatkan cincin sendiri dalam 70 juta tahun ke depan. Bulan terbesar planet merah, yang bernama Phobos, mengorbit semakin dekat ke planet itu. Suatu hari nanti, kemungkinan besar Phobos akan hancur oleh tarikan gravitasi planet merah dan berubah menjadi cincin yang bisa bertahan selama jutaan tahun. Dan satu fakta keren lagi tentang Mars. Kamu mungkin sudah pernah mendengar tentang gas metana. Gas ini merupakan hasil samping dari proses alami seperti aktivitas vulkanik dan emisi sapi. Bagaimanapun, gas ini bukan hanya bagian dari atmosfer Mars, tapi juga hal yang membuat para astronom sangat kebingungan. Masalahnya, volume metana di Mars terus berubah-ubah, dan para ilmuwan belum bisa menemukan dari mana asalnya. Apakah mungkin ada kehidupan di Mars? Apakah mungkin ada sapi di Mars? Luar angkasa yang gelap, misterius, dan dingin. Komet, asteroid, planet, bintang, dan sesuatu yang mengintai di sana lebih jauh dari Pluto. Ya, ini mungkin planet ke-9 tata surya, planet yang selama berabad-abad dicari. IRAS, yaitu satelit astronomi inframerah, mengumpulkan data menarik pada tahun 1983. Itu bisa menjadi bukti bahwa planet ke-9 bersembunyi di sana. Tidak ada yang tahu apa planet itu sungguh ada, tapi penemuan ini membantu merancang model untuk lebih memahami kemungkinan planet ini.
Dan pada tahun 2016, ilmuwan menemukan bahwa benda angkasa kecil di sabuk Kuiper mengorbit agak aneh. Sabuk Kuiper adalah area luar tata surya. Itu adalah cincin dalam bentuk donat berisi sisa-sisa dari masa pembentukan tata surya. Kamu bisa menemukan donat ini lebih jauh dari Neptunus. Benda angkasa di wilayah itu memiliki orbit aneh, hampir seolah-olah benda besar dengan gravitasi kuat menjauhkan mereka. Tok-tok, planet ke-9 lagi. Menurut teori, ukurannya mungkin 5-10 kali massa planet kita dan 20 kali lebih jauh daripada Neptunus. Satuan astronomi sama dengan jarak antara planet kita dan matahari. Pluto diperkirakan memiliki jarak 40 satuan astronomi dari matahari. Tapi, planet ke-9, jika ada, jaraknya 400-800 satuan astronomi. Planet misterius ini akan butuh 10.000 sampai 20.000 tahun bumi untuk membuat satu putaran mengelilingi matahari. Ini mempersulit kita menangkap benda angkasa ini. Ada teori bahwa planet ke-9 mungkin terbentuk di antara orbit Jupiter dan Neptunus, sama dengan raksasa gas lainnya di tata surya kita. Gaya gravitasi satu dari dua planet besar ini mungkin mengusir planet ini dari orbitnya. Ya ampun, lalu planet ke-9 bisa terlempar jauh dari 8 planet yang kita tahu. Itu berakhir sebagai semacam limbah es, cukup kecil di awal. Tapi seiring waktu, planet ke-9 telah membersihkan orbitnya dari bebatuan beku dan debu, lalu akhirnya membentuk planet sungguhan. Teori lain mengatakan ini bisa menjadi planet yang hilang dari bintang lain dalam perjalanannya saat mendekati tata surya kita. Apapun itu, planet ke-9 mungkin tidak memantulkan banyak sinar matahari karena jaraknya sangat jauh. Para astronom tidak yakin di mana tepatnya mereka harus mencari planet itu. Luar angkasa gelap, misterius, dan tidak berujung. Tentu saja, tapi jika kita menemukan planet ke-9, itu akan menjadi bukti kuat pertama bahwa ada lebih banyak planet di tata surya kita. Beralih ke eksoplanet menarik yang jaraknya hanya 90 tahun cahaya dari kita. Eksoplanet adalah planet yang letaknya di luar tata surya. Planet ini memiliki atmosfer dengan awan air. 1 tahun di sana adalah 24 hari di bumi, dan planet ini berputar mengelilingi bintang Katai Merah yang jauh lebih redup dan kecil daripada matahari kita. Itu sebabnya, meskipun planet ini 8 kali lebih dekat dengan bintangnya daripada kita dengan matahari, suhu di sana mirip dengan suhu di bumi. Eksoplanet ini memiliki ukuran yang sama dengan Neptunus. Planet ini juga tidak begitu padat. Artinya, planet ini sebagian besar terbuat dari gas, tidak seperti bumi yang terbuat dari batu. Suhu rata-rata di sana adalah 60 derajat Celcius, sehingga menjadikannya salah satu eksoplanet kecil terdingin yang pernah kita temui. Semakin dingin eksoplanet, semakin besar peluang kita akan menemukan awan di atmosfernya. Para peneliti telah menemukan lebih dari 4.000 eksoplanet, tapi semuanya ditemukan di dalam Bima Sakti, setidaknya sampai sekarang. Untuk kali pertama, para astronom menemukan sebuah planet di luar galaksi kita. Planet itu disebut 5M1 ULS-1. Planet ini berada di galaksi pusaran, galaksi spiral yang jaraknya 28 juta tahun cahaya dari kita. Pernah ada bintang besar tapi cukup muda yang terjebak dalam tarian gravitasi dengan sesuatu yang bisa menjadi bintang neutron padat, inti runtuh dari bintang raksasa atau lubang hitam. Pasangan tari bintang itu memiliki gravitasi yang sangat kuat. Pasangan itu memakan si bintang dengan rakus mengoyak plasmanya. Lalu hal tak biasa terjadi. Objek asing, mungkin seukuran Saturnus, melintas dan menghalangi konfrontasi ini dari tata surya kita. Sekarang, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi. Tapi ini mungkin bisa menjadi planet terjauh yang pernah kita temukan. Ada sebuah planet yang baru ditemukan di luar tata surya. Ukurannya sebesar Jupiter. Planet ini mengorbit 2 bintang. Dan seperti yang bisa kita amati dari planet kita, planet ini melintas di depan kedua bintang itu. Satu putaran penuh mengelilingi 2 bintang ini artinya 1 tahun. Kira-kira butuh 200 hari bumi. Pada hari penemuan planet sebelumnya, para ilmuwan juga menemukan planet itu memiliki pendamping tak biasa. Itu adalah Jupiter superpanas dengan orbit sangat ketat mengelilingi bintangnya. 1 tahun di sana hanya berlangsung selama 1,9 hari bumi. Planet ini memiliki orbit berbentuk aneh. Planet ini juga bergerak dalam arah berlawanan dari rotasi bintangnya. Jika kamu bisa menjelajah sejauh 57 tahun cahaya dari planet kita, kamu akan melihat sesuatu berwarna merah muda mengintai di kegelapan. Semakin dekat, itu semakin besar dan menarik. Ya, itu adalah planet berwarna magenta.
Jaraknya beberapa miliar kilometer dari mataharinya. Ini adalah salah satu planet termuda yang pernah ditemukan ilmuwan. Umurnya hanya 100 sampai 200 juta tahun. Planet ini terbuat dari gas merah muda, sama dengan Jupiter. Jadi, jika kamu bisa mendekati permukaannya, gas ini akan menyelimutimu seperti kabut tebal. Jika kamu mendekat dan masuk lebih dalam, gas ini akan menjadi lebih gelap dan berwarna kemerahan. Lihat inti planetnya, itu super panas. Karena suhunya yang mencapai 240 derajat Celcius, planet ini seperti oven. Panasnya adalah penyebab planet ini bersinar terang. Kamu juga melihat langit berwarna merah muda pudar dengan awan yang terbuat dari tetesan air beku, mirip dengan awan kita. Ada sebuah eksoplanet yang ukurannya separuh bumi. Itu merupakan salah satu planet terkecil yang pernah kita temukan di luar tata surya. Diameternya 9.000 km. Sebagai perbandingan, diameter bumi adalah 12.700 km. Planet ini sebagian besar terbuat dari besi, mirip dengan Merkurius. Merkurius memiliki inti besi yang besar dan kerak yang sangat tipis, sehingga membuatnya unik di tata surya. Pada masa-masa awalnya, planet ini menabrak benda angkasa setidaknya sekali. Tabrakan itu menarik lapisan luarnya. Itu sebabnya hanya inti besinya yang keras yang tersisa. Mungkin eksoplanet kecil ini mengalami tabrakan besar juga. Mungkin itu sebabnya mantel planet ini hilang dan menyisakan sebagian besar inti besinya. Atau mungkin ini hanya sisa planet gas yang dulunya seukuran Neptunus. Atmosfer planet ini mungkin hancur karena jumlah radiasi besar dari bintangnya. Planet ini hanya berjarak 31 tahun cahaya dari kita, dan hari di sana kurang dari 8 jam bumi. Planet ini hanya sedikit lebih besar daripada Mars. Manusia tidak akan menghuni tempat itu karena suhu ekstrimnya yang mencapai 1.500 derajat Celcius. Mungkin saja ada lava cair di sisi planet yang menghadap bintangnya. Suhu itu cukup tinggi untuk melenyapkan atmosfer apapun. Jadi, planet ini mungkin pernah memilikinya dulu. Biasanya, raksasa gas seperti Jupiter tidak dihuni karena memiliki kondisi cuaca, suhu, dan tekanan ekstrim. Dan tidak ada bangunan yang bisa menciptakan kehidupan. Tapi planet terestrial lebih kecil, seperti bumi, memiliki lebih banyak bahan-bahan kunci seperti oksigen dan air cair. Selain itu, planet terestrial memiliki suhu lebih dingin dan kondisi lain. Namun, tentu saja tidak semua planet terestrial bisa dihuni. Tidak mudah mencari planet dengan kondisi yang mirip bumi, atau setidaknya kondisi yang akan memungkinkan hidup berkembang di sana. Tapi inilah Kepler 22b, salah satu temuan paling menjanjikan kita. Jaraknya 600 tahun cahaya dari kita, ukurannya 2 kali lebih besar dari bumi, dan dengan suhu sekitar 22 derajat Celcius. Planet ini disebut bumi super. Ini kategori planet yang tidak seperti planet di tata surya. Ukurannya lebih besar daripada bumi, tapi masih lebih ringan. Selama ribuan tahun, orang-orang hanya mengenal planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus yang dapat dilihat menggunakan teleskop sederhana atau bahkan dengan mata telanjang jika kondisinya memungkinkan. Tapi pada akhir abad ke-18, seorang astronom terkenal bernama Sir William Herschel menemukan sebuah planet baru yang berwarna biru es. Awalnya mereka mengira itu adalah bintang, tapi kemudian menyadari itu sebuah planet. Sekarang kita mengenalnya sebagai Uranus, sebuah planet yang jaraknya lebih dari 19 kali lipat jarak bumi ke matahari. Saking jauhnya, Uranus butuh waktu 84 tahun untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari. Selain itu, astronom ini juga menemukan banyak hal menarik lainnya di luar angkasa, seperti bintang ganda dan nebula. Pada pertengahan tahun 1800-an, para ilmuwan melihat ada sesuatu yang menarik Uranus dan menggeser orbitnya. Mereka mengira ada planet lain di luar sana dan menggunakan matematika untuk memprediksi lokasi planet itu. Akhirnya, pada tahun 1846, mereka menemukan Neptunus menggunakan teleskop. Planet ini terlalu redup untuk dilihat dengan mata telanjang karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Sungguh menarik, entah berapa banyak planet lain yang mungkin ada di luar sana bersembunyi di kegelapan tata surya kita. Pada pertengahan tahun 1800-an, para astronom melihat ada sesuatu yang tidak biasa di langit. Sebuah planet kecil berbatu bernama Merkurius berperilaku aneh. Planet ini tidak mengikuti orbit yang seharusnya. Salah satu astronom tersebut adalah seorang ilmuwan Prancis yang cerdas, bernama Urbain Le Verrier. Dia mengemukakan teori bahwa mungkin ada planet lain di tata surya kita yang belum ditemukan. Planet ini berada di antara Merkurius dan Matahari.
Planet hipotetis ini, yang ia beri nama Vulkan dari nama dewa api Romawi, memiliki permukaan yang sangat panas, dan ini bisa berpotensi menjelaskan perilaku aneh Merkurius. Dia memang tidak sepenuhnya yakin Vulkan adalah satu-satunya objek yang mengganggu orbit Merkurius. Tapi, karena antusias dengan kemungkinan ditemukannya planet baru, para astronom di seluruh dunia pun menyukai ide keberadaan Vulkan. Untuk sebuah planet yang belum ditemukan, banyak orang bertekad untuk mengembangkan ide dan mencari informasi tentangnya. Sebagian ilmuwan mengira tidak mungkin mereka melewatkan planet lain sebesar Merkurius. Rasanya sulit untuk tidak melihatnya. Tapi, ada kemungkinan planet yang lebih kecil berada di dalam orbit Merkurius yang jaraknya sangat dekat dengan matahari, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Salah satu teori mengatakan jaraknya sekitar 21 juta kilometer dari matahari. Merkurius adalah planet dengan orbit paling eksentrik di tata surya kita, tapi titik terdekatnya ke matahari sekitar 46 juta kilometer. Artinya, Vulkan berada kurang dari setengah jarak tersebut. Teori ini kemudian mengatakan jika Vulkan ada, planet itu akan mengorbit matahari setiap 19 hari 18 jam, dan jalurnya miring sekitar 12 derajat relatif terhadap jalur planet-planet lain di tata surya kita. Posisi terjauh Vulkan dari matahari masih terlalu dekat untuk bisa dilihat dengan mata telanjang, bahkan saat senja. Satu-satunya kesempatan untuk melihat Vulkan adalah saat gerhana matahari atau saat ia melintas di depan matahari, yang menurut teori terjadi 2-4 kali dalam setahun. Mereka memiliki teori bahwa planet misterius ini berada sangat dekat dengan matahari, sehingga hanya bisa dilihat saat gerhana matahari total, ketika bulan menghalangi cahaya matahari yang menyilaukan. Jadi, setiap kali terjadi gerhana, para ilmuwan mengamati matahari dengan harapan bisa melihat Vulkan. Mereka berusaha keras, tapi tetap saja tidak bisa menemukan planet misterius ini. Beberapa astronom mengaku melihatnya saat gerhana, tapi tidak ada yang bisa memastikan atau menemukan buktinya. Teori tentang Vulkan pun dilupakan untuk sementara. Einstein punya pemikiran berbeda. Kamu tahu tentang teori relativitas umumnya kan? Disitulah ia menyatakan bahwa gravitasi bukanlah suatu kekuatan alamiah, tapi hasil dari melengkungnya ruang waktu karena kehadiran objek-objek luar angkasa raksasa, seperti planet dan bintang. Planet-planet mengitari matahari pada orbit yang tetap karena ruang waktu melengkung, yang berarti planet-planet itu seperti jatuh ke arah bintang pusat tata surya kita. Dan Einstein coba menjelaskan orbit Merkurius yang tidak biasa ini menggunakan teori relativitasnya. Tidak seperti planet-planet lain di tata surya kita, orbit Merkurius tidak melingkar. Orbit Merkurius tampak sedikit bergelombang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Einstein mengatakan hal ini mungkin terjadi karena gravitasi matahari yang sangat besar membuat struktur ruang waktu di sekelilingnya melengkung. Menurutnya, ada kemungkinan ini sedikit mengubah orbit Merkurius. Butuh waktu cukup lama bagi komunitas ilmiah untuk menguji teori ini. Dan pada akhirnya, teori ini nampaknya merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Meskipun teori Einstein memberi penjelasan yang lebih elegan terkait orbit Merkurius yang aneh, sebagian ilmuwan masih menaruh harapan pada Vulkan. Sangat sulit untuk melepas ide keberadaan Vulkan, karena Merkurius juga planet yang sangat sulit dilihat dari bumi. Tapi kemudian, semakin banyak ilmuwan yang mulai menerima teori Einstein melebihi imajinasi mereka. Dan mereka pun mengamati gerhana matahari total, khususnya untuk menguji teori relativitas Einstein, bukan karena Vulkan. Vulkan bukan satu-satunya planet hipotetis yang banyak dibicarakan. Di era yang lebih modern, beberapa percaya kemungkinan adanya planet misterius yang bersembunyi di bagian luar tata surya kita. Tapi yang satu ini lebih mungkin. Memang belum ada yang melihatnya secara langsung. Tapi simulasi komputer menunjukkan bahwa planet 9 atau planet X ini mungkin ada di suatu tempat lebih jauh dari Neptunus. Neptunus dan planet X bisa jadi berukuran sama. Planet X mungkin 10 kali lebih masif daripada bumi dan mengitari matahari dalam orbit lonjong yang jaraknya sekitar 20 kali lebih jauh dari matahari daripada Neptunus. 1 tahun di sana bisa berlangsung antara 10.000 hingga 20.000 tahun bumi. Sebagai perbandingan, 1 tahun di Neptunus berlangsung selama 165 tahun bumi. Objek sebesar ini yang bergerak di luar Neptunus bisa menjelaskan orbit yang tidak biasa dari objek-objek kecil di sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah area di tata surya kita yang berada di luar Neptunus dan orbitnya. Dan kemungkinan besar,
Ada banyak asteroid, komet, serta benda-benda kecil lainnya di sana yang sebagian besar tersusun dari es. Ada planet hipotetis lain yang bernama Nibiru. Masih ingat rumor soal kiamat pada tahun 2012? Salah satu skenario yang populer adalah Nibiru akan menabrak planet tempat tinggal kita di akhir tahun itu. Tentu saja itu tidak terjadi. Kita masih baik-baik saja, tapi ide soal Nibiru tampak menarik. Ceritanya dimulai pada tahun 1970-an, ketika seorang pria bernama Zecharia Sitchin menyebut Nibiru dalam bukunya The 12th Planet dan menyatakan planet ini mengelilingi matahari setiap 3.600 tahun. Tapi, sebuah planet dengan orbit eksentrik seperti itu mustahil tidak mengganggu planet-planet lain di tata surya kita dengan gravitasinya. Dan jika Nibiru benar-benar mendekati bumi pada tahun 2012, kita seharusnya bisa melihatnya dengan mata telanjang. Beberapa perhitungan sederhana menunjukkan Nibiru seharusnya hampir seterang Mars pada saat paling redup dan lebih terang dari bintang yang paling redup yang bisa dilihat dari perkotaan. Ya, mungkin kita akan lebih beruntung dalam 3.500 tahun ke depan. Pada tahun 2011, sebuah komet yang dinamai Elenin muncul dan banyak orang mengira itu adalah Nibiru. Tapi, ketika melihat komet dan planet melalui teleskop, wujudnya akan berbeda. Komet memiliki koma, yaitu atmosfer gas, serta memiliki ekor, sesuatu yang tidak dimiliki planet. Selain itu, komet ini tidak menabrak bumi. Komet ini berada terlalu dekat dengan matahari dan hancur berkeping-keping. Sisa-sisa komet ini akan terus bergerak menuju bagian luar tata surya selama 12.000 tahun ke depan. Apakah kamu pernah dengar tentang planet 9? Bukan Pluto. Kita sedang membicarakan sesuatu yang bersembunyi di pinggiran tata surya. Sebuah planet misterius yang ada di tata surya kita, tapi belum kita temuin. Kita udah mencarinya selama bertahun-tahun. Tapi akhirnya, sepertinya para ilmuwan menemukan kunci untuk memecahkan misteri ini. Planet 9 adalah planet hipotetis. Para astronom udah lama memburunya, tapi planet ini begitu sulit ditemukan sehingga mereka hanya bisa mengumpulkan sedikit informasi tentang kemungkinan karakteristiknya. Satu hal yang kita tahu, planet 9 haruslah dunia yang sangat besar, mungkin hingga 10 kali massa bumi. Itu planet yang benar-benar besar. Planet ini juga diduga sebagai pengembara yang jauh, berada di suatu tempat antara Neptunus dan Pluto. Beberapa ilmuwan berpikir bahwa planet 9 mungkin sebenarnya adalah mini Neptunus dengan atmosfer tebal yang berisi gas dan inti berbatu. Yang lain berspekulasi bahwa planet ini bisa jadi dunia es dengan permukaan padat yang membeku dan lapisan tebal gas hidrogen serta helium. Tentu aja, karena kita belum benar-benar menemukan planet 9, kita belum bisa memastikan seperti apa wujudnya. Kita bahkan belum yakin apakah planet itu benar-benar ada. Ada yang bilang itu cuma mitos, seperti peri gigi atau kelinci Paskah. Tapi yang lain yakin kalau planet itu memang ada di luar sana, entah di mana. Dan pada akhirnya, kita juga belum sepenuhnya yakin apakah planet 9 itu benar-benar sebuah planet. Bisa jadi itu adalah jenis lubang hitam yang spesial atau sepenuhnya terbuat dari materi gelap. Pencarian planet 9 dimulai pada awal abad ke-21 ketika sekelompok astronom menyadari ada sesuatu yang tidak beres di bagian terluar tata surya kita. Mereka memperhatikan bahwa beberapa objek jauh yang dikenal sebagai objek Transneptunus berperilaku dengan cara yang tidak terduga. Objek Transneptunus atau TNO itu seperti versi kosmik dari barang-barang di belakang kulkasmu yang udah kamu lupakan bertahun-tahun. Mereka adalah benda-benda kecil dan bersalju yang berada di sabuk Kuiper di luar Neptunus. Jadi para ilmuwan memperhatikan kalau benda-benda ini mulai berperilaku aneh. Awalnya mereka mengira itu cuma kebetulan. Tapi setelah mereka menyelidiki lebih dalam, mereka mulai curiga kalau ada planet ke-9 yang bersembunyi di luar sana. Kenapa kita belum menemukannya? Kamu tanya. Nah, mungkin karena orbit planet 9 yang aneh. Semua 8 planet lainnya mengelilingi matahari di bidang yang kurang lebih sama seperti cakram datar. Namun, orbit teman hipotetis kita ini berbeda. Orbitnya mungkin miring dan bergerak ke arah yang berbeda dibandingkan planet-planet lain. Orbitnya juga mungkin memanjang seperti oval, bukan hampir bulat seperti biasanya.
Karena hal ini, planet 9 mungkin menghabiskan sebagian besar waktunya jauh dari matahari. Seperti seorang introvert sejati, planet ini hanya mendekati bagian dalam tata surya setiap beberapa ribu tahun sekali. Hal ini membuatnya sangat redup dan sulit untuk ditemukan. Jadi satu-satunya cara kita mungkin menemukannya adalah dengan mempelajari efek gravitasi yang ditimbulkannya pada tata surya kita. Dan ini bukan pertama kalinya para astronom mencari planet baru. Pada abad ke-19, pernah ada perburuan serupa untuk planet hipotetis yang disebut planet X. Tapi kali ini, mereka dipersenjatai teknologi lebih canggih dan selera humor yang lebih baik. Mereka menyebut buruan misterius ini Planet 9. Nama itu lebih catchy dibanding Planet X. Mereka bahkan membuat tagar Pluto Lives. Itu adalah referensi pada fakta bahwa Pluto telah dikeluarkan dari geng planet dan beberapa astronom sangat ingin menemukan planet baru untuk menggantikan posisinya. Tapi pencarian planet 9 bukanlah tugas yang mudah. Ini seperti mencoba mencari kaos kaki yang hilang di keranjang cucian sebesar stadion sepak bola. Jaraknya sangat jauh dan cahayanya sangat redup. Bahkan teleskop paling kuat pun nggak bisa melihatnya. Sebagai gantinya, para astronom harus mengandalkan bukti tidak langsung, seperti orbit Ameh TNO, untuk mencoba mencari tahu di mana letaknya. Beberapa ilmuwan bahkan menduga bahwa planet ini mungkin adalah planet pengembara liar, yang bisa menjelaskan kenapa sangat sulit ditemukan. Tapi mereka belum menyerah sampai hari ini. Mereka menyisir langit dengan segala macam teleskop canggih dan algoritma mutakhir untuk mencoba menemukan planet yang sulit ditangkap ini. Dan jangan khawatir, manusia penasaran, karena sepertinya setelah bertahun-tahun penelitian, kita mungkin akhirnya menemukan kunci untuk memecahkan misteri ini. Astronom Man Ho Chan dari Hong Kong punya sebuah teori. Ia percaya bahwa planet 9 bisa aja memiliki banyak bulan. Benar sekali, bukan hanya planet raksasa yang bersembunyi di kedalaman luar angkasa, tapi juga agak suka menimbun. Bulan-bulan emang sedang tren di bagian luar tata surya. Faktanya, hampir setiap planet di sini punya setidaknya satu bulan, kecuali Merkurius dan Veneros. Bumi cuma punya satu, agak sedih juga kalau dipikir-pikir. Bahkan benda-benda yang bukan planet seperti Pluto pun punya setidaknya beberapa bulan. Agak nggak adil ya. Ngomong-ngomong, maka dari itu, ayo kita pilih bulan bersama planet 9. Wilayah antara Sabuk Kuiper yang penuh batuan dan awan Oort, tempat planet ini diperkirakan berada, sangat cocok untuk mencari bulan. Chan menghitung dan menyimpulkan akan aneh jika planet misterius ini tidak punya satelit. Menurutnya, objek sebesar planet 9 bisa menjerat setidaknya 20 TNO berukuran hampir 90 mil. Jadi, planet misterius ini sedang main Pokemon kosmik dengan benda-benda itu. Bagaimana jika planet 9 memang punya bulan? Apa itu berpengaruh? Tentu saja. Bulan-bulan itu bisa memberi petunjuk tidak langsung untuk menemukan lokasi planet misterius ini. Sekarang mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana cara melihat bulan-bulan mungil itu di tengah kosmos? Bukan berarti mereka bakal melambain bendera raksasa atau memutar lagu Beyonce biar kita ngeh. Nah, ternyata kuncinya ada pada sesuatu yang disebut pemanasan pasang surut. Pemanasan pasang surut mungkin terdengar kayak tren olahraga baru, tapi ini benar-benar fenomena ilmiah. Fenomena ini terjadi ketika dua benda langit berada sangat dekat satu sama lain. Jadi begini, pasang surut itu bukan cuma soal naik turunnya air laut, tapi juga akibat gravitasi yang menarik planet atau bulan secara tidak merata. Ketika sebuah planet dan bulan cukup dekat satu sama lain, gravitasi mereka saling tarik-menarik, membentuk semacam bentuk bola lonjong. Dan saat benda-benda langit ini bergerak mengelilingi satu sama lain, bentuknya berubah-ubah dan menghasilkan gesekan di dalamnya, yang kemudian memunculin panas. Wah, siapa sangka planet 9 bisa punya rutinitas olahraga juga. Mungkin sebaiknya kita mulai memanggilnya planet gym aja. Ngomong-ngomong, kalau planet 9 punya bulan, tarikan gravitasi dari bulan-bulan itu akan membuat bentuknya terus berubah dan menghasilkan panas dalam prosesnya. Dan kita mungkin bisa mendeteksi planet misterius ini lewat panas yang dihasilkan oleh bulan-bulannya, meskipun planet itu tidak memancarkan sinyal lain. Tapi sebelum kamu terlalu bersemangat, menemukan mereka itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Mereka sangat kecil dan akan berada sangat jauh dari kita. Tapi ya, nggak ada penemuan berharga yang datang dengan mudah kan?
Para ilmuwan optimis bahwa dengan teknologi yang tepat mereka bisa menemukan tanda-tanda ini. Akan lebih mudah bagi kita untuk menemukannya dengan alat-alat canggih seperti teleskop modern. Bicara soal teman keren kan? Memang proses menemukannya mungkin sulit dan memakan waktu, tapi potensi keuntungannya sangat besar. Menemukan planet ini bisa menjelaskan banyak perilaku aneh yang diamati pada TNO, sabuk Kuiper, dan wilayah sekitarnya. Seperti yang udah kita sebutkan, mereka belakangan ini bertingkah sangat aneh, miring, dan berbaris dengan cara yang mencurigakan. Kalau planet ini ternyata tidak benar-benar ada, kita masih harus mencari tahu apa penyebab perilaku aneh ini. Bagaimanapun juga, pencarian planet 9 adalah salah satu pencarian paling seru dan menarik dalam astronomi modern. Ini seperti perburuan harta karun kosmik dan semua orang diundang untuk ikut bersenang-senang. Jadi, ambil teleskopmu dan ayo berburu planet. Siapa tahu, mungkin kita akan menemukannya lebih cepat dari yang kita kira. Ya, jadi planet dengan dua matahari, seperti Tatooine dari Star Wars, dulu terdengar seperti fantasi belaka. Selama puluhan tahun, para ilmuwan percaya sistem ini terlalu tidak stabil untuk ada. Dua bintang yang menarik sebuah planet seharusnya melontarkannya ke luar angkasa atau menjatuhkannya ke salah satu matahari. Namun, ternyata alam semesta punya aturan sendiri. Astronom menemukan planet yang tenang mengorbit dua bintang seolah hal biasa. Planet ini lebih dekat dengan bintang induknya dibanding planet lain dalam sistem biner yang pernah dilihat astronom. Nah, pencitraan langsung berarti mereka melihat cahaya planet itu bukan hanya bayangannya. Seluruh sistem ini berjarak sekitar 446 tahun cahaya. Jadi cahaya yang kita lihat hari ini berangkat sebelum manusia membangun kota modern. Monster luar angkasa ini kira-kira 6 kali masa Jupiter. Dan yang lebih mengejutkan, planet ini baru berusia sekitar 13 juta tahun. Itu terdengar sangat tua sampai Anda melihat gambaran yang lebih luas. Bumi berusia sekitar 4,6 miliar tahun, yang membuat planet ini pada dasarnya bayi yang baru lahir dalam istilah kosmik. Dua matahari dari monster ini saling mengorbit dengan sangat cepat dan menyelesaikan satu putaran penuh hanya dalam 18 hari bumi. Itu berarti gravitasi mereka terus berubah, menarik ruang di sekitar mereka seperti mesin cuci kosmik. Meski begitu, planet ini tetap terkunci di jalurnya sehingga butuh 300 tahun bumi untuk menyelesaikan satu orbit. Jadi tidak ada yang sepenuhnya mengerti bagaimana planet ini terbentuk pada awalnya. Saat dua bintang saling mengorbit sedekat ini, gravitasi mereka biasanya mencabik-cabik materi pembentuk planet sebelum sesuatu yang besar terbentuk. Ilmuwan baru menemukan beberapa lusin planet seperti ini sejauh ini, dan itu belum cukup untuk menyusun cerita lengkapnya. Untuk memecahkan misteri ini, mereka butuh lebih banyak data. Temuan menarik lainnya adalah planet yang tergang gravitasi hingga berbentuk lemon, bukan bola. Planet ini sangat berbeda dengan dunia biru hijau tenang yang biasa kita lihat di film-film luar angkasa. Dia mengorbit sebuah pulsar yang pada dasarnya adalah mayat sebuah bintang. Saat bintang masif mati, ia runtuh menjadi objek yang sangat padat yang berputar sangat cepat dan memancarkan radiasi seperti mercusuar kosmik. Berada di dekat salah satunya berarti berakhir sudah bagi benda padat apapun, namun planet ini tetap bertahan, meski nyaris tidak. Gravitasi meregangkannya, menarik lebih kuat pada sisi yang menghadap pulsar daripada sisi jauhnya, seperti permen karet kosmik. Dan disinilah segalanya menjadi sangat meresahkan. Saat para ilmuwan menganalisis atmosfer planet ini, mereka tidak menemukan air atau oksigen. Mereka menemukan helium dan karbon murni. Tanpa awan, tanpa lautan, tanpa peluang adanya kehidupan. Menurut semua yang kita ketahui tentang pembentukan planet, dunia ini seharusnya tidak ada sama sekali. Jadi ini mungkin bukan planet dalam pengertian normal. Ini bisa jadi inti bintang yang terkoyak, meninggalkan sesuatu yang terjebak di antara planet dan mayat bintang. Itu tren yang cukup menakutkan. Batas antara planet dan bintang semakin tidak jelas. Dan bicara soal yang menakutkan, kenalkan yang satu ini. Sistem ini berada di sekitar dua bintang Katai merah. Kedua bintang ini saling mengorbit pada jarak yang mirip dengan jarak Jupiter dari matahari. Ilmuwan menemukan dua planet seukuran bumi dan mungkin yang ketiga di dekat bintang itu. Satu planet mengorbit hanya dalam 2 hari, yang lain butuh sekitar 3,5 hari. Planet kandidat itu mengorbit bahkan lebih cepat lagi. Sebagai gambaran, planet-planet ini berjarak kurang dari 2 juta mil dari bintangnya. Bulan Neba berjarak sekitar 1/4 juta mil dari bumi, jadi ya, dunia-dunia ini sangat dekat.
Saat mereka menggabungkan data dari teleskop luar angkasa dan darat, para astronom menyadari bahwa mereka sedang melihat sesuatu yang benar-benar baru, planet yang transit atau melintas di depan kedua bintang. Kebanyakan planet dalam sistem bintang ganda hanya mengorbit satu bintang, dan susunan ini seharusnya tidak bertahan lama menurut hukum fisika. Tapi planet-planet ini tetap ada, dengan tenang melanggar aturan tersebut. Jadi yang satu, ini membuktikan bahwa pembentukan planet bekerja dengan cara yang masih belum sepenuhnya kita pahami. Dan luar angkasa jelas senang mengacaukan ekspektasi kita. Sekarang mari kita tingkatkan kengeriannya sedikit lagi. Para astronom membuat peta 3 dimensi pertama dari sebuah planet di luar tata surya kita. Dan bukan sembarang planet, yang satu ini sangat panas, hingga benar-benar mencabik-cabik molekul air. Saat planet itu bergerak di belakang bintangnya, James Webb mengamati perubahan kecil pada cahaya bintang pada warna atau panjang gelombang yang berbeda. Beberapa warna diserap oleh uap air, yang lainnya tidak. Dengan menyatukan semua info itu, para ilmuwan mengetahui suhu pada ketinggian dan lokasi yang berbeda di atmosfer planet tersebut, dan begitulah cara mereka mengetahui bahwa bagian dari atmosfernya memanas hingga hampir 5.000 derajat Fahrenheit, lebih panas dari lava cair. Planet yang sangat panas ini berjarak sekitar 400 tahun cahaya dan beratnya sekitar 10 kali lipat dari Jupiter. Ia melesat mengelilingi bintangnya hanya dalam waktu 23 jam. 1 tahun di sana pada dasarnya adalah 1 hari, dan karena jaraknya sangat dekat, suhunya menjadi sangat tinggi. Angin berusaha mentransfer panas ke sekitarnya, tapi gagal total. Atmosfer WASP-B minim air dan justru kaya karbon monoksida. Astronom dulu percaya air seharusnya banyak di atmosfer planet raksasa. Dunia ini membuktikan bahwa air adalah pilihan, bukan jaminan. Sekarang dunia magma adalah bukti sempurna lainnya untuk hal itu. Ada sekelompok besar planet yang disebut sub-Neptunus, planet yang lebih besar dari bumi tapi lebih kecil dari Neptunus. Untuk sementara waktu, beberapa ilmuwan berharap dunia-dunia ini adalah planet Haitian yang tertutup samudra air atau es yang dalam, terbungkus dalam atmosfer yang tebal. Salah satu contoh terkenalnya adalah K218. Atmosfernya menunjukkan metana dan karbon dioksida, tapi hampir tidak ada amonia. Tapi ternyata lava juga melarutkan amonia, jadi hilangnya amonia sama sekali tidak membuktikan adanya air. Itu bisa berarti planet tersebut memiliki samudra magma global sebagai gantinya. Para peneliti memodelkan bagaimana planet-planet ini memanas, mendingin, dan berevolusi seiring waktu. Mereka mengajukan pertanyaan sederhana. Apakah planet-planet ini pernah cukup dingin untuk berhenti menjadi dunia lava? Dan jawabannya adalah hampir tidak pernah. Saat mereka menguji ribuan sub-Neptunus yang diketahui, mereka mengatakan hampir semuanya kemungkinan adalah dunia lava, bukan dunia air. Sederhananya, planet-planet ini tidak menghirup uap air, mereka menghirup uap batu. Atmosfer mereka berasal dari magma yang mendidih, bukan penguapan samudra, dan itu mengubah segalanya. Banyak dunia yang dulu kita labeli mungkin layak huni berubah menjadi pemandangan neraka saat Anda menghitung angkanya dengan jujur. Dan itu berarti luar angkasa tidak menyembunyikan klon bumi, melainkan memproduksi masal tungku dan jenis monster lainnya. Ambil contoh si jagoan ini, jaraknya hanya sekitar 64 tahun cahaya, yang sangat dekat dalam istilah kosmik dan merupakan Jupiter panas terdekat dengan bumi. Dari jauh, ia terlihat menakjubkan. Kelereng biru tua yang mulus mengapung dengan damai di luar angkasa. Tapi warna itu menyembunyikan sesuatu yang benar-benar brutal. Di planet ini, hujan kaca turun secara menyamping. Angin menderu melintasi atmosfer dengan kecepatan sekitar 5.400 mil per jam. Cukup cepat untuk mencabik-cabik apapun seketika. Warna biru berasal dari partikel kecil silikat, bahan pembuat kaca, yang melayang di udara. Suhu permukaan planet mencapai sekitar 2.400 derajat Fahrenheit, cukup panas untuk melelehkan batu. Panas itu mengubah silika tersebut menjadi serpihan kaca mikroskopis yang mencambuk planet ini seperti alat semprot pasir di seluruh dunia. Berdiri di sana tidak akan terasa sakit. Anda tidak akan bertahan cukup lama untuk merasakannya. Lalu ada planet tergelap yang pernah ditemukan. Ia memantulkan kurang dari 1% cahaya yang mengenainya. Yaya lebih gelap dari batu bara, lebih gelap dari cat hitam. Cahaya menghilang begitu saja ke dalamnya, tidak semua planet mempedulikan bintang sama sekali. Astronom menemukan planet pengembara, dunia yang terlempar dari sistemnya. Planet kesepian ini hanyut di angkasa yang gelap gulita, membeku tanpa matahari terbit lagi. Kini, semua ini membuktikan alam semesta kita tidak dirancang untuk kehidupan. Hidup bertahan meski tanpa alam semesta, bukan karenanya. Bumi tidaklah umum. Ya beruntung, kita baru berada di awal era penemuan ini. Setiap tahun, teleskop baru memperjelas gambaran itu, dan gambaran itu pun menjadi semakin aneh.
Makin jelas kita memandang alam semesta, makin tak mirip imajinasi kita, inilah kenyataan paling meresahkan. Kita sudah menemukan Kepler-22b, eksoplanet kecil di rasi bintang Cygnus. Emang kelihatannya nggak penting, tapi sebenarnya penting. Ini adalah planet pertama yang berada di zona Laik Huni yang ditemukan teleskop Kepler. Berarti mungkin ada air di planet ini. Kalau ada air, mungkin ada kehidupan. Kepler-22b bisa jadi rumah baru kita, jadi perhatikan baik-baik. Menemukan planet baru itu nggak gampang sama sekali loh. Nggak semuanya bisa dilihat lewat teleskop yang super keren, bahkan yang secanggih Hubble sekalipun. Kadang bintangnya kecil dan redup banget sampai susah ditemukan di peta. Seperti Kepler-22, saintis sampai harus menggunakan metode khusus. Pertama-tama mereka mengambil banyak foto bintang itu dalam beberapa periode waktu, lalu mereka mengamatinya dan berpikir, bintang ini punya bintik gelap nggak ya? Kalau ada, mungkin aja itu planet. Foto-foto itu sebenarnya membantu menemukan hal yang penting banget. Misalnya, pertama planet ini ada, kedua, ukuran, radius, dan jarak pada bintangnya. Terakhir, apa kita bisa hidup di sana? Sekarang kita tahu Kepler-22b mirip banget sama planet kita dan kemungkinan bisa jadi bumi kedua. Jaraknya juga deket banget, cuma 635 tahun cahaya. Kira-kira 4,8 kuadriliun kilometer, tapi Kepler-22b salah satu opsi terdekat. Kepler-22, bintang Kepler-22b adalah katai kuning, mirip banget sama matahari kita, ukurannya sama, radiusnya sama, bahkan umurnya hampir sama, 4 miliar tahun. Yang beda cuma terangnya, bintang ini lebih redup kira-kira 20% dari matahari, jadi meski udah berusaha sekeras apapun, bintang ini nggak akan kelihatan malam-malam. Ukuran planet Kepler-22b sekitar 2,4 kalinya ukuran bumi. Dari segi ukuran lumayan, radius lebih besar berarti kemungkinan adanya air dan ruang untuk hidup lebih besar juga. Meskipun pergi dari satu kota ke kota lain jadi jauh. Capek banget kan ngebayangin naik pesawat selama 3 hari? Kita nggak tahu berapa tepatnya masa planet ini, tapi menurut saintis sih lebih berat dari masa bumi. Sebenarnya, masa Kepler-22b bisa mencapai 36 kalinya masa planet kita. Artinya, gravitasinya luar biasa besar. Kalau planet ini 36 kali lebih berat dari bumi, gravitasinya sekitar 6 kali lebih kuat. Ngangkat 9 kilo kentang aja udah susah, apalagi 54 kilo. Ditambah lagi badan kamu bakal jauh lebih berat di sana. Jalan aja butuh otot yang besar, kamu harus jadi atlet binaraga cuma untuk berangkat kerja. Masalahnya, dengan gravitasi sebesar itu, tumbuhan bakal susah tumbuh di sana. Mereka butuh sedikit kebebasan untuk tumbuh dari tanah. Dan hewan, anjing dan kucing kita harus berotot untuk bertahan di sana. Tapi kalau planet ini udah punya hewan atau penghuni lain, kita udah punya gambaran seperti apa wujudnya. Mereka mungkin punya banyak kaki supaya gerak menjadi gampang, nggak tinggi tapi besar banget dan super kuat. Laba-laba raksasa berotot mungkin lebih seram. Untungnya informasi ini belum bisa dipastikan. Kalau kita beruntung dan gravitasi di sana ternyata cuma sedikit lebih besar dari gravitasi di bumi, hidup di sana tentu lebih gampang. Kepler-22b juga lebih dekat ke bintangnya sekitar 15% daripada kita ke matahari. Kalau Kepler-22b ada di tata surya kita, mungkin lokasinya di antara bumi dan Venus. Berarti kita bakal terbakar di sana. Enggak dong, bintang Kepler-22 cukup dingin, cuma sekitar 5.500 derajat Celcius. Makanya kita berasumsi suhu di Kepler-22b kira-kira sama seperti di bumi, tapi itu kalau planet ini mengorbit bintangnya sama seperti kita mengorbit matahari ya. Sayangnya kita nggak tahu itu. Kepler-22b bisa berputar mengelilingi bintangnya secara miring, misalnya seperti Uranus. Apa? Kamu nggak tahu kalau Uranus miring? Perhatiin juga deh cincinnya. Betul, Uranus juga punya cincin seperti Saturnus, tapi tegak lurus. Alam semesta emang misterius banget.
Jadi kalau Kepler 22b beneran miring gitu, cuaca di planet ini juga bakal nggak bagus-bagus banget. Setelah musim dingin yang menusuk, bakal ada musim panas yang menyengat. Dan seperti planet-planet lain dengan penguncian pasang surut, kita cuma bisa hidup nyaman di lahan sempit yang terletak di antara dua sisi ini. Semoga aja Kepler 22b berotasi normal dan nggak miring ya. Tapi nggak semuanya buruk kok. Menurut penelitian, mungkin ada laut di Kepler 22b. Tahu kan kalau air itu sumber kehidupan? Tapi dalam hal ini, manfaatnya bukan cuma itu, karena planet yang dipenuhi laut selalu punya suhu yang lebih stabil. Air menyerap sebagian panas dan menyebarkannya secara merata ke seluruh planet. Bagian yang panas jadi sejuk dan bagian yang dingin jadi hangat. Oh ya, bumi juga kayak gitu miliaran tahun lalu loh. Saat bumi mulai dapat genangan kecil pertamanya, bulan membantu genangan ini menyebar ke seluruh bumi. Berkat ini, bola terbakar saat itu berubah menjadi bola kecil yang penuh kehidupan. Jadi kalau Kepler 22b memiliki air tapi nggak punya atmosfer, menurut saintis, suhu rata-rata di sana kira-kira minus 11 derajat Celcius. Tapi kalau ada atmosfer seperti di bumi, suhunya bisa mencapai 22 derajat Celcius. Nah, itu baru pas. 1 tahun di sana sama dengan 290 hari bumi, kira-kira 9 bulan. Planet ini nggak punya satelit alami, jadi sayangnya kita nggak akan punya pemandangan cantik bulan. Tapi kita mungkin bisa melihat matahari sebagai bintang kecil yang jauh, kita bisa mengaguminya di langit malam sambil mengingat rumah kita. Tanpa sembunyi dari laba-laba raksasa. Itulah informasi yang kita tahu saat ini, sayangnya agak susah mengeksplor planet seperti ini. Jadi ada banyak banget data yang nggak kita tahu, misalnya, planet seperti apa Kepler 22b ini? Kita nggak punya informasi sepenting itu terkait planet ini. Kita nggak tahu Kepler 22b ini planet berbatu atau bukan. Kalau bukan, informasi-informasi tadi nggak berguna. Mungkin aja ini planet gas atau planet yang dipenuhi gas tapi intinya padat seperti Neptunus atau dunia air yang dipenuhi samudra raksasa. Kalau begini, Kepler 22b mending jadi planet air aja deh. Setidaknya, kita bisa bikin kota bawah laut di sana. Kita bisa memfilter airnya dan makan ikannya sampai kita menjadi spesies amfibi. Itu dihitung evolusi juga, bukan ya? Tapi menurut saintis, Kepler 22b mungkin aja mirip Neptunus. Sejumlah astronom bahkan mengkategorikan planet ini Neptunus Mini. Ini beneran nama kategori planetnya loh. Tapi hal ini belum terbukti. Meskipun kita beruntung dan ternyata Kepler 22b adalah planet berbatu, kita belum tahu kayak gimana atmosfer di sana. Apa planet ini punya atmosfer? Gimana kalau seperti atmosfer Venus yang beracun? Kita jadi harus hidup di bawah tanah supaya selamat di planet ini. Lalu kita harus mikirin sumber panas karena di bawah tanah kan dingin. Iya, semoga aja nggak kayak gitu ya. Ada banyak kemungkinan dengan Kepler 22b, sejauh ini belum ada jawaban pastinya. Tapi semoga saintis bakal nemu jawabannya sebelum kita memberangkatkan manusia dengan pesawat antariksa untuk menghuni Kepler 22b. Kita bakal kecewa berat deh kalau ternyata ini planet gas atau semacamnya. Mars memiliki beberapa wajah. Tidak, sungguh. Pada tahun 1976, ketika Viking 1 orbiter mengamati planet merah ini, ia melihat sesuatu yang menarik. Sebuah struktur besar yang tampak seperti wajah manusia. Struktur itu berada di wilayah yang disebut Cydonia. Tempat itu segera menjadi sangat populer. Tak lama kemudian, kita juga menemukan apa yang disebut wajah bermahkota di Libya Montes. Mars secara umum memiliki banyak struktur aneh di sana. Pada tahun 2022, kita melihat sebuah struktur seperti pintu di sana. Kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA mengambil beberapa foto gundukan batu yang disebut tebing timur di Gunung Sharp. Gundukan ini memiliki retakan alami di dalamnya, dan salah satunya seukuran pintu anjing, seperti sesuatu dari makam Mesir kuno. Banyak orang membesar-besarkan cerita itu. Gambar tersebut dibagikan secara luas di media sosial, membuat retakan tersebut terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Beberapa orang berpikir bahwa hal itu mengisyaratkan adanya kehidupan di luar bumi. Tapi setelah melihat lebih dekat, NASA menemukan bahwa itu hanyalah retakan sempit di medan berbatu. Retakan dan celah seperti ini merupakan hal yang normal di area berbatu, baik di bumi maupun di Mars.
Retakan tersebut terbentuk secara alami dari waktu ke waktu, mungkin dari erosi angin atau gempa Mars. Mars adalah tambang emas berisi struktur-struktur misterius. Baru-baru ini kita menemukan beberapa bentuk spiral yang aneh di sana. Bentuk-bentuk itu berupa gulungan raksasa yang terbuat dari lava dan tampak seperti mata air atau lingkaran besar. Selama bertahun-tahun, kita tidak yakin apakah lembah-lembah di Mars terbentuk dari lava atau es. Gulungan lava ini menjelaskan misteri tersebut. Kini, berkat foto-foto resolusi tinggi dari Mars Reconnaissance Orbiter milik NASA, para peneliti berhasil menemukan 269 spiral lava yang tidak bisa dijelaskan oleh aktivitas yang berhubungan dengan es. Yang menarik adalah kumparan lava ini seperti yang kita lihat di bumi, seperti yang dibentuk oleh aliran lava Hawaii. Spiral ini terawat dengan sangat baik sehingga mudah terlewatkan sebelumnya. Lebarnya berkisar antara 16 hingga hampir 30,5 meter dan sangat halus, menyatu dengan lanskap Mars yang berdebu. Kumparan-kumparan ini bisa mengajari kita banyak hal tentang komposisi Mars, terutama kerak dan mantelnya. Kita masih belum tahu banyak tentang hal itu. Tapi Mars bukan satu-satunya planet yang memiliki struktur aneh. Sebagai contoh, Saturnus, planet raksasa gas di tata surya kita, memiliki fitur menarik di kutub utaranya, sebuah segi 6 besar. Ini adalah pola awan berbentuk segi 6, panjangnya sekitar 14.484 km, membuatnya lebih besar dari diameter bumi. Awan ini diperkirakan merupakan aliran jet yang terbuat dari gas yang bergerak cepat, sekitar 322 km per jam. Segi 6 ini pertama kali ditemukan oleh misi Voyager pada tahun 80-an dan kemudian dilihat dari dekat oleh misi Cassini pada tahun 2006. Misi Cassini melihat adanya perubahan warna dari biru menjadi keemasan seiring berjalannya waktu. Ada beberapa teori yang berbeda tentang mengapa Saturnus memiliki hal ini. Salah satu teori mengatakan bahwa bentuknya terbentuk karena angin bergerak dengan kecepatan yang berbeda di dekat kutub Saturnus. Bentuk serupa juga pernah ditemukan dalam eksperimen di laboratorium ketika cairan diputar dengan kecepatan yang berbeda. Teori lain menyatakan bahwa aliran udara yang berputar lambat bersama dengan pola cuaca Saturnus yang khas mungkin menjadi penyebabnya. Pada tahun 2020, kita menemukan bahwa ketika badai dikelilingi oleh angin yang berputar ke arah yang berlawanan, badai tersebut dapat menciptakan bentuk segi 6 yang stabil. Sejauh ini, inilah penjelasan yang paling mungkin. Saturnus juga beruntung dengan bulan-bulan yang aneh. Salah satunya bernama Lapetus. Bulan ini memiliki ciri khas yang aneh, punggung besar yang melingkari bagian tengahnya seperti sabuk raksasa. Hal ini pada dasarnya membuatnya tampak seperti kenari raksasa. Di mana nutcrackerku? Punggung ini sangat tinggi menurut standar kita, sekitar 13 hingga 19 km dan membentang selebar 200 km. Punggungan ini menutupi lebih dari 3/4 permukaan bulan dan dianggap sebagai pegunungan terbesar ketiga di seluruh tata surya. Kita tidak tahu bagaimana punggungan yang sangat besar ini terbentuk. Punggungan ini tidak seperti punggungan yang ada di planet lain atau bulan lain. Ada satu teori, punggungan itu mungkin merupakan sisa-sisa bulan mati. Miliaran tahun yang lalu, tabrakan kolosal menghancurkan bongkahan-bongkahan materi di Lapetus. Potongan-potongan ini mengitari bulan membentuk bulan mini atau subsatelit. Seiring waktu, tarikan gravitasi Lapetus mencabik-cabik bulan mini ini dan menciptakan cincin puing-puing di sekelilingnya. Ketika puing-puing dari cincin-cincin ini jatuh kembali ke Lapetus, puing-puing tersebut membentuk punggungan besar yang kita lihat sekarang. Para astronom menduga proses ini terjadi dengan cepat, mungkin dalam waktu berabad-abad. Gravitasi Saturnus tidak ikut campur karena untungnya jarak Lapetus dengan Saturnus cukup jauh. Jika Lapetus berada lebih dekat dengan Saturnus, bulannya mungkin akan tertarik. Tapi kita perlu melakukan lebih banyak simulasi untuk melihat apakah teori ini benar. Titan, salah satu bulan Saturnus lainnya, juga memiliki keanehan yang terjadi di lautan metana. Para ilmuwan telah menemukan titik-titik terang aneh yang disebut pulau-pulau ajaib yang tampaknya muncul dan menghilang seiring waktu. Kita tidak tahu apa itu. Atmosfer Titan dipenuhi dengan molekul-molekul organik kompleks yang menggumpal dan jatuh ke permukaan seperti salju. Pulau-pulau ajaib ini mungkin berupa gumpalan salju yang menyerap metana dan tenggelam dengan sangat lambat. Tapi ada masalah. Di dalam air, molekul-molekul saling menempel. Itulah sebabnya benda-benda bisa mengapung di atasnya. Tapi metana berbeda.
Metana suka menarik molekul lain, sehingga membuat benda padat apapun langsung tenggelam. Namun pulau ajaib ini tidak tenggelam. Ada teori yang mengatakan bahwa pulau-pulau ini mungkin seperti spons yang terbuat dari es dengan banyak lubang. Ketika potongan-potongan es yang berlubang ini terlepas dari tepi danau, mereka bisa mengapung di lautan Titan untuk sementara waktu sebelum akhirnya tenggelam. Ada juga gagasan lain, seperti gelembung gas nitrogen atau gelombang yang disebabkan oleh angin. Kita perlu penelitian lebih lanjut agar mengetahui dengan pasti. Bulan memang aneh, lihat saja bulan kita. Pada tahun 1971, kita menemukan sebuah petak dengan tanah yang hilang di bulan kita dan tampak seperti danau biru. Mereka menamai tempat misterius ini Ina. Kita pertama kali melihatnya selama misi Apollo 15 pada tahun 1971. Kemudian misi Apollo 17 mengambil gambar yang lebih jelas. Bintik yang berbentuk seperti huruf D kebiruan ini merupakan salah satu hal teraneh di bulan. Warna tersebut berasal dari batuan khusus yang kaya akan titanium yang disebut basalt. Batuan ini menutupi lantai Ina dan membuatnya terlihat biru. Ada juga area kebiruan di dekat tepi gundukan di dalam Ina. Ina sangat unik dan mungkin memiliki sejarah yang panjang. Ina mungkin memiliki aktivitas vulkanik dengan gundukan-gundukan yang berusia sekitar 3,5 miliar tahun. Itu mirip dengan usia permukaan perisai vulkanik yang mengelilingi Ina.